Datang setan menghampiri setinggi qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau tombak diletakkan di atas tanah, setinggi tombak ini matahari naik, haram untuk sholat. Kita lanjutkan. Filosofi yang kedua dalam masalah shop adalah tidak melihat jabatan, warna kulit. Kadang kalau kita sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, mau tidak mau, suka tidak suka, mata kita kan pasti melihat kaki. Lihat kaki sebelah kiri, putih seputih-putih. Rupanya orang sekampung dengan petinju itu, siapa namanya? Petinju yang hebat itu, Khabib. Orang dari kampung Khabib itu kakinya putih-putih. Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kazakhstan, putih. Kalau dia melangkah nampak darahnya turun ke tumit. Lihat yang sebelah kiri, hitam. Burkina Faso, Afrika Selatan, hitam. Afrika itu yang paling atas itu putih semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Nah, itu satu baris di atas itu putih semua. Makin ke bawah makin hitam. Pas paling tengah Kongo, itu hitam. Biji matanya aja yang putih. Ustaz kok tahu? Saya lama sekolah di Afrika. Pernah satu asrama, Cité Universitaire International, asrama internasional di Maroko. Maroko termasuk negara yang diberikan oleh lembaga pendidikan PBB untuk tempat tujuan anak-anak Afrika. Dan saya satu asrama dengan orang Afrika. Saya senang satu asrama dengan mereka. Mereka orangnya ramah, baik, dan berada di tengah mereka terasa kita mensyukuri nikmat Allah, lebih putih. Nah, dalam filosofi shop tidak bisa booking tempat. Ini untuk orang yang kulit putih saja, untuk orang kulit hitam saja. Filosofi shop disitulah ditunjukkan la farqa bainal arabi wal ajam, wala farqa bainal abyad wal aswad. Tak ada beda antara Arab dengan non Arab, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Pernah tak Bapak Ibu melihat ini shop untuk Arab saja? Yang Arab-Arab cemas belakang, Arab maklum belakang. Tidak ada. Ini shop untuk orang, tidak ada. Dalam Islam diajarkan Abu Bakar Siddiq yang Quraisy, berkulit putih, mertua Nabi, hijrah dengan Nabi, pernah disebutkan dalam Al-Quran idhuma fil ghari, ketika dia berada dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Abu Bakar putih, Quraisy, mertua Nabi, disebut dalam Quran, teman Nabi hijrah, bisa satu saf dengan Bilal bin Rawah, berkulit hitam, miskin, susah, hamba sahaya, tak punya apa-apa, level paling bawah. Tapi dalam Islam kita diajarkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal. Kalau menyebut sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal. Yang nyebut gitu siapa? Nabi SAW. Sayyid artinya pemimpin. Sayyidina Abu Bakar, pemimpin kami Abu Bakar. Sayyidina Bilal, pemimpin kami Bilal. Yang ngomong itu siapa? Nabi. Ketika Abu Bakar berjalan berdua dengan Bilal, apa kata Nabi? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini sayyidina yang memerdekakan sayyidina. Ini pemimpin kita yang memerdekakan pemimpin kita, membebaskan dari perbudakan. Abu Bakar membebaskan Bilal dari perbudakan hamba sahaya, tapi bisa di shaf yang sama. Inilah filosofi yang tidak bisa diterima oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu-Abu lainnya.
Mereka tidak siap untuk duduk sama. Seandainya Nabi hanya mengajak marilah puasa sunat, semua bisa terima. Di antara yang tidak bisa diterima Abu Lahab adalah duduk bersama di majelis yang sama dalam shop yang sama dengan budak hamba sahayanya. Makanya kalau ada orang kaya tidak siap untuk satu shop dengan drivernya, dengan security-nya, dengan tukang cucinya, dengan tukang laundry-nya, filosofi shop kita sudah rusak. Filosofi shop yang kedua, Islam mengajarkan tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan jabatan dan kedudukan. Diplomat bisa di shop yang sama dengan penjual tomat. Penguasa bisa di shop yang sama dengan rakyat jelata. Mana bukti realnya nyata? Nih di masjid shop subuh ini. Bapak yang selama ini sibuk nyari Pak Camat minta tanda tangan, bisa di shop yang sama dengan Pak Camat. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjaga shop ini. Tapi Pak Ustadz di beberapa tempat justru tidak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Itu orang yang membuat. Dalam ajaran Islam kita diberikan kesempatan yang sama. Di mana negara yang bisa orang kulit hitam dengan orang kulit putih berada di tempat yang sama sekarang? Amerika. Orang kulit hitam bisa jadi presiden, tapi ternyata tidak semuanya setuju. Politik apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela belum sampai 100 tahun. Orang Afrika Selatan 100 tahun yang lalu masih memelihara perbudakan. Orang kulit hitam menjadi budak, orang kulit putih menjadi tuan. Orang kulit hitam menjadi rakyat jelata, orang kulit putih menjadi bangsawan. 100 tahun yang lalu Nelson Mandela patungnya masih ada, tokoh pembebasan kulit hitam belum sampai 100 tahun yang lalu. Cerita tentang orang kulit putih dengan kulit hitam bisa satu shop dalam ajaran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau mental-mental feodal susah untuk satu shop. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita, sahabat kita belum lagi siap untuk hijrah masuk masjid, salah satu penyebabnya adalah masa gua satu shop sama dia? Dia kan gajinya sebulan 3 juta, saya kan 3 miliar. Dalam Islam tidak ada beda. Allah tidak melihat slip gaji. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hatimu, wa a'malikum, dan etos kerja. Yang punya ajaran kita, yang mengamalkan sekarang saudara-saudara kita. Dulu bangsawan di atas, bangsawan, bangsa yang hidup di awan, tinggi, rakyat jelata di bawah, orang kaya di atas, orang miskin di bawah. Ketika datang masa Renaissance, masa pencerahan, matahari sudah terbit. Hebat Masjid As-Soq, matahari terbit bunyi jam. Berarti sekarang waktunya tidak boleh sholat. Dari sejak matahari terbit sampai 15 menit. Jadi kalau jam 5.26 matahari terbit, tambah 15 menit berarti jam 5.40 baru boleh sholat sunat isya. Ini bumi, ini matahari. Matahari bulat kan? Ketika matahari terbit ke permukaan bumi, itulah yang jam as-soq berbunyi tadi. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. Waktu ini disebut dengan waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Ini lambang tanduk setan. Makanya nanti kalau ada teman ketemu, ayo bro, sehat, sehat setan. Ini matahari terbit, datang setan menghampiri setinggi qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau tombak diletakkan di atas tanah, setinggi tombak ini matahari naik, haram untuk sholat. Naik selama 15 menit.
Itulah waktu yang dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Di samping Tuhan-Tuhan lainnya. Berapa jumlah Tuhannya? 360. Jadi yang paling rajin ibadah itu Abu Lahab. Cuman ibadahnya salah. Makanya kalau ada orang sekarang beribadah nggak mau, walaupun salah, itu lebih parah dari Abu Lahab. Abu Lahab itu rajin ibadah. Setiap waktu ini Abu Lahab sudah bangun. Jadi Abu Lahab bangun jam 5.26. Kalau ada orang di sini bangunnya jam 7, lebih parah dari Abu Lahab. Balik. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, dia tidak keluar dari masjid duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari jam 5.26. Summa yusalli rak'ataini, kemudian salat sunat 2 rakaat. Nanti setelah itu salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat isyraq. Bagi yang pakai usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usalli, jangan dilafazkan, dalam hati saja. Sah. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Status hadisnya hadis hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu, tak boleh disampaikan sama sekali kalau tidak dijelaskan statusnya. Contoh, al-bazinjan shifa'un min kulli da', terung obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terung.